Penyu adalah kura-kura laut yang ditemukan di semua samudra di dunia. Penyu sudah ada sejak akhir zaman kapur atau seusia dengan dinosaurus. Fosil penyu tertua setidaknya berumur 120 juta tahun. Fosil itu menunjukkan semua ciri khas penyu modern. Archelon, yang berukuran panjang badan 4,5 meter, 65 juta tahun lalu telah berenang di laut purba seperti penyu masa kini. Penyu memiliki sepasang tungkai depan yang berupa kaki pendayung yang memberinya ketangkasan berenang di dalam air. Pada umumnya, kaki depan hanya memiliki satu cakar. Cakar kedua biasanya tidak ada atau berukuran sangat kecil. Hewan jantan dapat dibedakan dari betina dengan melihat ukuran cakar kaki depan dan ekor yang relatif panjang. Walaupun seumur hidupnya berkelana di dalam air, penyu tetap harus naik ke permukaan air untuk mengambil napas. Hal itu disebabkan sistem pernapasan penyu yang menggunakan paru-paru. Untuk memudahkannya mengambil udara dari permukaan air, penyu memiliki lubang hidung yang dekat dengan permukaan atas tengkorak. Tidak diketahui seberapa jauh penyu bisa berenang tanpa istirahat. Beberapa penyu telah menempuh jarak 3.000 km dalam waktu sekitar 3 bulan. Itu tadi sedikit pengertian tentang penyu dan ini ada fakta-fakta menarik tentang penyu yang harus kalian ketahui. 1. Penyu tidak menarik kembali ke dalam cangkangnya. Tidak seperti kura-kura lain, penyu tidak dapat menarik sirip dan kepala mereka ke cangkangnya. Cangkangnya yang ramping dan sirip besar berbentuk dayung membuat mereka berenang yang sangat gesit dan anggun. Di dalam air, sirip belakang mereka digunakan sebagai kemudi untuk bermanuver. 2. Penyu adalah penyelam laut dalam dan bisa bertahan di bawah air untuk waktu yang lama. Sebagai reptil, penyu menghirup udara tetapi mereka memiliki kemampuan dalam kondisi alami untuk tetap tenggelam selama berjam-jam pada suatu waktu. Mereka bahkan tidur di bawah air. Kebanyakan penyu menghabiskan seluruh hidupnya di laut, hanya kembali ke pantai bersarang untuk bertelur. Namun, di Kepulauan Pasifik, penyu hijau sering datang ke pantai untuk berjemur di pantai. 3. Suhu pasir sangat penting bagi penyu. Jenis kelamin penyu, seperti banyak kura-kura lainnya, ditentukan oleh suhu di dalam sarang. Suhu inkubasi yang lebih dingin menghasilkan tukik jantan dan suhu inkubasi yang lebih hangat menghasilkan tukik betina. Suhu yang berfluktuasi antara kedua ekstrim akan menghasilkan campuran tukik jantan dan betina. Ada sebuah penelitian tentang tren yang mengkhawatirkan saat suhu global naik, dan lebih sedikit penyu jantan menetas dari pantai bersarang. 4. Penyu bertelur di sarang yang mereka gali di pasir dengan sirip belakang. Kelompok telur disebut clutch. Mereka biasanya bertelur 100-125 telur per sarang dan akan bersarang beberapa kali, terpisah sekitar 2 minggu, selama beberapa bulan. Begitu telur menetas, kira-kira 2 bulan kemudian, tukik menggali sarangnya. Proses ini umumnya memakan waktu beberapa hari. Begitu mereka muncul, penyu kecil bergegas ke laut dan membuat jalan mereka ke lepas pantai menuju lautan terbuka. Penyu menghadapi banyak ancaman, tetapi mereka yang bertahan hidup hingga dewasa sudah berusia puluhan tahun. 5. Bernafas dengan cara unik. Meskipun mereka termasuk hewan amfibi, penyu memiliki cara bernapas yang unik. Mereka dapat menahan napas untuk periode yang cukup lama bahkan memiliki kemampuan bernapas melalui kelenjar di kepala mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk tetap berada di bawah air tanpa harus sering naik ke permukaan untuk mengambil napas, menambah keunikan adaptasi hidup mereka. 6. Menjaga keseimbangan di lautan dalam. Penyu juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dalam. Mereka berpartisipasi dalam distribusi plankton dan membantu menjaga keseimbangan dengan memakan berbagai jenis invertebrata. Peran ini menjadikan mereka pilar kestabilan ekosistem laut dan menandakan pentingnya peran setiap makhluk dalam lingkungan laut yang rumit. 7. Semua penyu terancam oleh polusi dan sampah laut. Pencemaran habitat laut dekat pantai dan lepas pantai mengancam semua penyu dan merusak habitatnya. Tumpahan minyak Deepwater Horizon di lepas pantai tercatat terbesar dalam sejarah AS dan mempengaruhi semua tahap kehidupan dan spesies penyu yang menghuni di Teluk Meksiko. Tertelannya sampah laut merupakan ancaman lain bagi semua spesies penyu. Penyu dapat menelan sampah laut seperti pancing, balon, kantong plastik, tar atau minyak mengambang, dan bahan lain yang dikira sebagai makanan. Mikroplastik merupakan ancaman yang meningkat bagi penyu, terutama penyu muda yang hidup dan mencari makan di dekat permukaan.
Melibatkan diri dalam pemahaman serta penghormatan terhadap keberagaman penyu dan ekosistem laut menjadi tanggung jawab kita bersama Sobat Winlife. Dengan pengetahuan yang lebih dalam, semoga kita mampu lebih menghargai keberagaman kehidupan laut, hingga bekerja sama untuk melindunginya demi keberlanjutan generasi mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Sobat Winlife.